Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi ini pertama aku live ya. Sebenarnya sih nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau sharing tentang pengalaman aku kemarin pas sakit lupus. Sebenarnya lupus itu adalah penyakit yang bisa dibilang dari 1 juta orang tuh hanya 10% atau 20% yang mengalami lupus ya. Nah, di sini aku udah ngalamin, dan bahkan mungkin bisa dibilang lupus aku tuh parah, udah sampai muka hitam, pokoknya parah lah. Di sini aku bukan mau jelasin atau gimana, karena aku juga nggak terlalu ngerti ya tentang penyakit lupus, tapi aku mau ceritain sedikit tentang pengalaman aku sakit lupus kemarin. Dari awal aku sakit itu, yang pertama itu kan aku ngilu-ngilu, mungkin aku ngira itu asam urat. Jadi aku cek di bidan, memang tinggi katanya, tinggi asam uratnya. Kan biasanya orang itu dari 7-6 itu kan normal, sedangkan aku pas itu hampir 15. Aku kira itu asam urat, jadi aku minum obat dari bidan, obat dari dokter juga aku minum. Nah, sudah dari situ aku minum obat yang kayak obat asam urat, obat-obat Cikumunya itu yang dari warung-warung kan. Aku minum, tapi 2 hari sekali itu selalu kambuh, 2 hari sekali kambuh, 2 hari sekali kambuh kan. Jadi aku selalu minum itu hampir 2 bulan aku minum. Hampir 2 bulan aku minum kan, berkelanjutan. Obatnya habis. Pas obatnya habis itu, ngilunya kambuh. Jadi seluruh badan itu tulang-tulangnya itu sakit sampai tidak bisa jalan. Sebelum aku ngilu itu kan aku udah pernah, mungkin sebagian orang di sekitar lingkungan aku sudah tahu ya, kalau aku tuh jatuh dari poli dan kakinya tuh bengkak. Nah, awal mula dari situlah aku kaki bengkak tuh masuk rumah sakit kan. Aku ke Sekayu. Sudah dari ke Sekayu tuh ada setengah bulan aku pulang ke rumah. Habis obat seminggu ya. Habis obat seminggu kambuh lagi. Nah, jadi karena mungkin mana pula biaya besar, jadi nggak dibawa lagi ke rumah sakit, cuman dibawa ke bidan, terus dibawa ke dukun, dibawa ke orang pintar, dibawa ke ustadz. Mungkin dikiranya ini bukan penyakit medis, mungkin dikiranya ini penyakit dari alam apa cak mana kan. Nah, aku berobat lah, pokoknya kemana-mana lah. Sudah dari situ mulailah aku omongin tadi yang aku ngilu, kata aku itu asam urat, sampai seluruh tulang itu ngilu, sakit semua. Sudah dicek tuh kan katanya asam urat. Nah, aku minum obat Cikumunya sekitar 2 bulanan itu, habis kambuh lagi. Nah, sudah dari situ sampai aku tidak bisa jalan, akhirnya aku dibawa lah ke Sekayu. Sudah dibawa ke Sekayu, aku sempat nambah darah kan, pas pertama masuk itu nambah darah 3 kantong. Sudah nambah darah 3 kantong itu, terus diomongin sama dokternya, ini cak mano katanya, apa ini kanker darah. Akhirnya karena Sekayu tidak sanggup, dibawa ke Palembang, dikirim ke Husein, rumah sakit Husein kan. Sudah dari rumah sakit Husein itu aku dicek BMP. Pertama tuh dikira aku kanker darah kan. Sudah dikasih tahu tuh, sudah dioper, dicek BMP, masuk ruang operasi. Dah, katanya itu sudah keluar hasilnya, ini nih lupus, bukan kanker darah katanya. Sudahlah, akhirnya kami pengobatan lupus, minum obat lupus seluruhnya kan. Sudah agak mendingan. Sudah dari situ agak mendingan, aku balik ke rumah, pulang kan.
ada berapa hari itu, 3 hari itu disuruh balik lagi ke rumah sakit. Sudah balik dari rumah sakit tuh 3 hari disuruh di Palembang dulu, agak balik lagi ke rumah sakit, suruh check up. Nah sudah check up, ngambil obat sebulan kan, ngambil obat sebulan, aku ke rumah sakit lagi. Nah sampai rumah sakit tuh dikasih tahu, katanya ini nih lupusnya itu sebenarnya lah nyerang kemana-mana kan, cuman belum parah. Sudahlah katanya, udah apa-apa, bawa balik baik. Sudah dibawa balik. Sampai rumah itu aku tidak balik ke rumah, aku balik ke tempat uak aku di Pangkalan Balai kan. Sudah balik di Pangkalan Balai itu, di situ ada hampir 2 minggu aku di Pangkalan Balai. Aku tuh badan aku kok sakit-sakit ya gitu kan, masih ngilu. Nah aku balik dari rumah sakit Husein itu, aku kan batuk-batuk. Terus sama dokternya ditanyai, di rumah kamu ada gak yang TBC? Aku kasih tahu kan, kakek aku tuh ada, kakek aku TBC, tapi dia udah galak berobat. Akhirnya air liur aku diambil. Sudah kita cek apa kok nih batuk-batuk katanya kan. Karena kenapa? Lupus itu nyerang ke seluruh bagian tubuh yang lemah. Jadi misalnya jantung kita lemah, diserang. Paru-paru kita lemah, diserang. Nah, kebetulan pas itu lagi ada dokter datang ke ruang aku kan. Nengok aku batuk. Jadi ditanyai, "Kak, di keluarga aku ada NTBC?" Akhirnya aku ngomong, "Ada kakek aku, tapi dia udah galak berobat, sudah lama." Nah, terus diambil air liurnya kan. Sudah diambil air liurnya tuh ada berapa hari dikasih tahu, katanya ini nih nak dicek ulang lagi, minta lagi air liurnya karena belum, sebenarnya lo sudah positif tapi minta lagi, nak dicek lagi biar lebih jelas kan. Pas hari terakhir kami nak balik tuh, kami kasih lah air liurnya. Rupanya aku memang TBC. Nah sudah TBC tuh akhirnya dikasih lah obat TBC yang jumbo-jumbo yang merah 4 biji itu kan, dikasih. Pas balik ke rumah minum itu tuh pertama emang aman tapi sudah 2 hari 3 hari kok rasanya mual, udah enak, muntah, udah kuat karena lo sudah minum obat lupus. Obat lupus itu banyak, bukan dikit. Sudah itu obat dari obat paru-parunya, obat jantungnya, obat ginjalnya. Sudah itu dikasih obat TBC. Nah aku sama mama aku sama bapak aku tuh mikir ini, nggak percaya dengan lupus, katanya nggak boleh kena matahari kan. Jadi pas sudah balik ke tempat wak itu, karena badan aku ngilu, aku ngomong sama wak aku sini, "Wah aku pengen urut." Itu kan, pengen urut, ayo kita ke tempat urut. Akhirnya besoknya diajak lah ke tempat urut. Nah pas karena wak aku ada mobil, pengennya naik mobil karena aku udah bisa kena panas kan, tapi udah katanya nyopir, jadi naik motor. Sudah naik motor tuh ada 10 menit aku jalan ke tempat urut itu. Sebenarnya aman-aman sudah dari situ. Ada 2 hari 3 hari kok badan aku mulai berat kan, kepala aku pusing. Sudah itu aku baliklah ke rumah, dibawa kan ke rumah. Sudah balik ke rumah tuh makin parah sampai demam. Nah ini lupus ini bukan penyakit yang menular ya, bukan penyakit yang menular, tapi penyakit orang itu kita yang nyerap. Karena apa? Lupus itu adalah penyakit autoimun, imun kita itu lemah. Jadi imun itu adalah kuman baik kita ya. Misalnya orang itu ada punya penyakit pilek, kita yang nyerap penyakit dia, jadi masuk ke tubuh kita, bukan kita yang nular ke penyakit ke orang lain. Itu bagi orang yang misalnya ada ngilu-ngilu, apa sudah diminumin obat jika untuk ngilu tulang itu masih tidak mempan, coba cek ke dokter ya. Terus lupus itu tuh bahayanya ini, kita tidak boleh banyak pikiran. Kemarin itu selama aku di rumah sakit kan baru pertama kali aku sakit, jadi takut, pusing.
banyak yang dipikir tuh. Sudah dari rumah sakit sudah dari rumah itu kan aku balik ke rumah itu, aku sudah di rumah itu aku panas, demam itu tidak turun-turun, pokoknya sampai 39 derajat kan demamnya tuh. Sudah dari situ sampai aku tuh kencing darah. Pas aku dikasih suntik antibiotik tuh mukaku ruam nih, hitam di sini, hitam. Terus kaki tuh kita cak koreng, tapi tidak, korengnya tuh di dalam. Pokoknya tuh sampai kuku-kuku ini hitam semua sampai nak lepas. Nah, sudah dari situ sudah aku kencing darah itu kan, akhirnya aku dibawa ke Palembang lagi. Sudah dibawa ke Palembang itu, akhirnya aku perawatan, dikasih obat kan. Nah, ternyata pas aku kemarin itu yang sampai aku kencing darah itu, aku itu tidak minum obat lupus itu sama sekali. Obat lupus itu aku tinggal, obat TB itu aku tinggal. Karena kenapa? Pikiran aku sih ini, lupus itu karena aku tidak tahu lupus itu cak mana kan, penyakit lupus itu cak mana, jadi aku tinggal ke obatnya. Karena aku mikir sih ini bakal sembuh dewek, karena dari dulu itu aku tidak pernah sakit sampai separah ini kan. Jadi obat lupus itu aku tinggal ke, obat TB aku tinggal ke. Seharusnya TB itu kan selama 6 bulan kan, seharusnya aku udah selesai dari kemarin. Tapi karena aku tinggal hampir 2 bulan itu, jadi aku ngulang lagi dari awal. Sampai di rumah sakit, tahu dak? Jantung aku geser ke kanan. Terus paru-paru aku parah. Aku sampai batuk-batuk. Nah, kan di paru-paru kita itu ada yang ngempes kalau kita napas kan. Kalau kita napas tuh ngempes. Itu yang sebelah kiri tuh aku pecah. Jadi kalau napas itu sesak. Rupanya pas aku batuk itulah yang buat paru-paru aku pecah. Sudah dari paru-paru, jantung, ginjal kena. Nah, ini yang paling parah nih ya. Sampai lupus aku itu naik ke saraf. Tahu, sampai aku bisa tidur selama 1 bulan. Bayangkan kita tidak tidur selama 2 hari bela, mana rasanya. Dan aku itu sampai 1 bulan. Kenapa aku bisa bertahan? Karena aku itu pakai obat dokter kan. Ya diempos lah, dikasih obat ini. Bahkan dokter lupus itu sampai ngasih aku obat tidur yang dosisnya paling tinggi itu tidak mempan. Karena kenapa? Lupus itu sudah nyerang ke otak aku, sudah hampir setengah dari otak aku tuh sudah dimakan sama lupus. Jadi itulah yang buat insomnia sampai aku tidak bisa tidur selama 1 bulan. Nah, sudah itu wong tua aku nih, mama aku tuh mikir ini, obat dokter kok tidak bekerja, tidak berjalan. Sudah dari situ akhirnya dia mikir, kalau misalnya ini bukan medis, berarti dari yang lain. Akhirnya dibawalah aku ke orang pintar kan, dikasihlah air minum, disuruh baca Al-Quran, disuruh baca Yasin, sholat. Nah, dari situ awal mula alhamdulillah aku mulai bisa tidur. Tapi itu cuman beberapa jam. Awal pertama aku bisa tidur tuh cuman 2 jam. Dan itu kebangun lagi karena ada dokter. Sudah dari situ tidak bisa tidur lagi. Nah, malam selanjutnya aku bisa tidur 2 jam, 3 jam, kadang sejam. Terus sampai pokoknya semalaman itu aku di rumah sakit itu paling lama tuh cuma 4 jam aku tidur. Karena itu lupus itu sudah menyerang ke otak. Jadi terus sama dokter, pertama itu kata dokter ngomong cek ini, kita kalau misalnya udah KTP lain kita bakal kemo kan, kemo. Nah terus aku ngomong, dok aku sesak dok, sesak terus selalu sesak. Pas aku udah bisa tidur itu aku selalu sesak kan. Akhirnya dokter mikir cek ini, ngapalah dia nih selalu sesak, dironsen kan paru-paru aku. Rupanya yang paru-paru sebelah kiri yang pecah ini itu sudah diisi udara
diisi udara sama diisi banyu, diisi air kan, nanah yang keluar. Akhirnya operasi lah, pasang selang di bawah ketiak itu, dioperasi, dibelah kan, pasang selang, masuk. Ada sekitar seminggu aku ngomong sama dokter, dok cak mana, kata aku, ini sudah pasang selang, sudah banyak yang keluar kan, udara sama nanahnya sudah banyak keluar, apa kita lepas? Nah akhirnya Senin itu datanglah dokter bedah kan, oke lah kita lepas. Sudah dari situ sudah agak mendingan, batuk juga kurang kan, tapi aku masih ngeluh, dok kok masih sesek ya, masih sesek. Ada seminggu dari situ aku di ronsen lagi, di ronsen kan, katanya di paru-paru aku tuh masih ada udara. Nah akhirnya dokter ngomong ini, dokter bedah kan, ini nak dipasang selang lagi dah, kita operasi ulang, kita bakal masuk ke selang dari lubang yang awal, maksudnya lubang operasi yang awal kan, bakal dibedah lagi. Aku yang pertama mikir pasti yang kita operasi pertama sakitnya bukan main kan, apalagi kita nak bakal buka lagi jahitan itu. Nah sudah dari situ mikirlah, kalau misalnya aku tidak pasang selang pasti bakal sesak, bakal kehilangan napas kan. Bahkan dokternya ngomong cak ini, kalau misalnya tidak cepet dipasang selang, tidak bakal ditolong anak ini, bakal meninggal. Ya kan aku pikirannya karena tidak ngerti itu jadi takut, sudahlah pasang selang kan. Masuk ruang operasi, katanya, aku nanya, dok apa nak yang di awal kita robek lagi? Iya. Nah terus datanglah dokter yang baru lagi, jangan katanya, kita belah yang bawahnya bae. Sudahlah dipasang di bawah, dan itu operasinya tidak biasanya kalau kita dikasih obat tuh bisa tidur kan. Nah itu tidak, aku bangun tapi di sontek biar tidak sakit itu, dibius kan, dibius tidak sakit tuh. Jadi aku tuh nengok dokter itu belah, dokter itu masang selang, masuk ke selang itu, aku nengok, rasoi sakitnya mungkin jadi gigit semut. Dari situ dipasang kan, ada sekitar setengah bulan lebih lah aku masang selang itu. Udah ada katik lagi ketengokan jejak-jejak kalau masih ada udara, itu udah ada. Akhirnya sudah lepas dari situ. Dokter ngomong, ini sudah habis katanya, kita lepas. Nah rupanya jahitan yang pertama itu kan namanya rumah sakit besar ya, rumah sakit umum, sibuk, jadi tidak ngurusi kita baik. Jahitan yang pertama itu bonyok, jadi ada cak busuk-busuk lonyot itu, daging, tahu kan daging busuk itu. Nah cak itulah, jadi jahitannya itu kebuka punya aku itu yang atas. Sudahlah akhirnya aku ngomong sama mama, kompromi kan sama dokter, dijahit ulang, dua-duanya itu dibuka kalau. Dan itu aku bius masih bangun, Nah operasinya itu operasi di ruangan aku lah, tidak dioperasi di ruangan operasi. Jadi pas dia jahitnya itu sikok-sikok itu ya, aku nengok, aku ngerasa ke cak mano daging aku tuh dimasuk ke jarum. Pas di terakhirnya itu, terakhir nak jahit daging aku itu, biusnya habis, ya nahan kebaik lah cak mano rasanya dijahit tuh, sakit. Dari situ ada 2 hari 3 hari aku ngomong sama dokternya, dok kalau misalnya udah dibersihkan setiap hari caknya bakal lonyot lagi, bakal dijahit ulang lagi. Tapi dokter operasinya itu ngomong dokter bedahnya, ini harus dibersihkan 3 hari sekali, karena malah bukannya ngereng, basah terus katanya. Padahal sebenarnya tidak. Ya sudahlah, nurut baik kan. Ada dari situ kok malah cak lonyot lagi. Akhirnya sama mama aku ngomong sama dokternya, dok kami minta balik baiklah. Pokoknya mama aku maksa kan minta balik. Sudah akhirnya kami balik ke rumah. Sudah balik ke rumah tuh dibersihkan sama bidan, setiap hari dibersihkan. Bekas luka aku itu selalu dibersihkan.
dibersih ke bidan itu ngomong kata cek nih, mungkin ini bisa sebulan yuk sembuhnya, tapi kenyataannya itu seminggu sudah ngering. Dan itu aku tuh seneng nian. Di awal aku ke rumah itu, bahkan untuk aku jalan berdiri dewek tuh susah, tapi lama-lama karena aku minum obat herbal nih ya, dengar ke lupus itu tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat dari rumah sakit. Itu cuman bisa menahan ya. Dari kawan-kawan aku yang kena lupus, yang mereka sharing sama aku, mereka banyak sembuh itu dari obat herbal. Aku juga pakai obat herbal itu dari Cina. Aku sekarang minum obat herbal tapi juga campur dengan obat dokter. Jadi obat dokter itu sebenarnya menahan baik. Lupus itu sebenarnya susah disembuhkan, tapi kalau kita berusaha pasti bisa. Lupus itu gara-gara apa? Aku juga belum tahu ya, tapi banyak yang ngomong katanya lupus itu dari keturunan, terus apalagi. Tapi aku dari keluarga aku tidak kate yang lupus. Dari kakek nenek aku, dari bapak, dari kakek neneknya mama itu tidak kate yang lupus. Jadi cuman aku dewek. Nah, nih dulu itu ngapa aku mikir, aku sering mandi malam ya. Sering mandi malam itu karena aku kan dulu sore poli, sering mandi malam. Itu aku nanya ke dokter, dok, apa penyebab lupus itu aku sering mandi malam? Bisa jadi karena kenapa tulang itu tidak bisa kalau kita terlalu dingin ya, jadi tulang itu bakal ngerapuh cak mana lah cak itu katanya. Kalau misalnya kita nak mandi malam itu kita harus mandi air hangat cak itu. Jadi sekali lagi aku ngomong ya, aku ini cerita tentang pengalaman aku. Jadi bukan cerita tentang aku sok tahu tentang lupus atau apa, tidak. Aku cerita tentang pengalaman aku. Ini pengalaman. Aku pernah ketemu sama kawan ya di farmasi pas aku ngambil obat. Itu dia juga kena penyakit lupus. Tapi dia penyakit lupusnya itu tidak ke tulang. Penyakit lupus itu ada dua, bisa nyerang ke tulang, bisa nyerang ke kulit. Nah, tapi aku ini kedua-duanya, ke tulang juga ke kulit. Nah, kawan aku yang kutemui di farmasi itu, dia itu sakitnya cuma ke kulit. Dia juga pakai obat dokter, masih sampai sekarang pakai obat dokter, tapi dia juga pakai obat herbal. Dia sama cak aku, tidak bisa bangun, susah jalan, bahkan pokoknya tau lah kalau kita kayak dari kita cak demam biasa badan masih sakit-sakit, lemes kan, apalagi kita yang lupus sudah. Aku itu di rumah sakit 67 hari itu tidak kemana-mana, cuman di kamar tiduran. Bahkan duduk itu cuman tidak sampai 2 menit, duduk deh tuh tiduran lagi, main HP, tiduran, main HP, makan. Cuman itulah selama 67 hari ini yang terakhir kemarin 67 hari. Jadi aku ulangi lagi ya, lupus itu bukan penyakit yang nular, tapi penyakit orang yang kita deketi. Kalau kita punya penyakit lupus, itu penyakit mereka yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu kebetulan kemarin itu karena aku penyakit ada TBC dan lupus juga. Jadi aku ditaruh di ruangan yang benar-benar khusus dewean ya, sendirian. Jadi tidak gabung sama orang lain. Karena kenapa? Kalau aku gabung sama orang lain, penyakit-penyakit orang lain itu malah nyatu masuk ke badan aku. Pertama awal aku masuk ke rumah sakit Husein itu ada kawan ya. Dia tuh masih lah adik kelas, tapi bukan di sekolahku. Dia lebih lama penyakitnya dari aku. Dia berjuang sama cak aku ya, kawan seperjuangan, kawan lupus. Dia juga penyakit paru-paru. Lupus itu lebih banyak nyerang paru-paru.
lupus itu lebih banyak nyerang paru-paru, yang setahu aku ya. Karena dari kawan-kawan yang sharing kena lupus itu lebih banyak ke paru-paru. Nah, tapi dia tidak bisa bertahan, dia meninggal. Sudah lama kena lupusnya, lebih lama dari aku kan. Orangnya tuh pendiam, tidak bisa galak ngomong. Silahkan kalian nanya tentang apa yang kalian pengen tanyain tentang lupus. Karena cak ini ngapa sih aku sharing tentang lupus ini? Karena lupus itu kebanyakan nyerang cewek. Mungkin lupus itu bisa nyerang cowok juga, tapi dari 100% itu 80% itu lebih nyerang ke cewek. 20% itu untuk ke cowok ya. Jadi ngapa aku sharing tuh, karena sehat itu mahal. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian. Yang pertama, jangan sering mandi malam. Kalau kamu nak mandi malam ya, pakailah air hangat. Usahakan kalau kita tuh ya basuh-basuh muka baik kalau nak mandi malam. Yang kedua, jangan minum es terlalu banyak. Itu bisa mempengaruhi tulang. Yang ketiga, jangan terlalu makan banyak yang instan seperti mie, jajanan. Itu jangan terlalu banyak, kurangi. Nah, ini ada yang nanya katanya pernah ada stay doan. Yo, selama 1 bulan itu aku udah stay doan. Nak tahu dak apa yang aku rasa kok pas aku udah bisa tedok 1 bulan itu. Jadi pas aku nak nutup mata tuh ya, malam-malam jam 12 malam itu aku nutup mata tuh kebuka dewek. Cek ini nah kebuka dewek. Jadi sebenarnya tuh padahal dalam otak aku tuh, di batin aku, tubuh aku tuh capek, pengen tidur, pengen istirahat, tapi tidak bisa. Karena kenapa? Lupus itu sudah mempengaruhi sebagian otak aku. Otak aku tuh sudah dimakan sama lupus kan. Itulah yang aku rasakan. Setiap malam, dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, selama 1 bulan full aku tidak bisa tidur. Memang kalau kalian yang dengar itu lupus itu jarang kan didengar sama orang, penyakit lupus tuh. Kalau kita lah kena tuh lupus itu memang penyakit yang paling bahaya. Kita tidak bisa kena matahari. Bisa dibilang kalau mungkin kita keluarnya malam, sama lah cak aku keluar malam. Kalau siang, pagi, sore itu cuma di rumah. Tanyalah selagi kamu nak nanya, apa yang bisa aku jawab dari pengalaman aku kan. Kalau kamu apa sudah ngalami, kita tidak boleh kena sinar matahari pagi yo. Nah, pagi, siang, sore. Padahal sebenarnya pagi itu bagus, tapi tidak boleh. Aku yang kemarin aku sampai masuk rumah sakit selama 67 hari itu gara-gara aku bukan berjemur sih, aku jalan kan motor selama 10 menit itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10. Dan akhirnya aku masuk rumah sakit lagi. Pokoknya sampai kita sembuh dari lupus itu baru kita bisa kembali beraktivitas. Nah, nih contoh-contoh kalau gejala lupus tuh kita tuh sering capek. Padahal kita tuh cuma ngelakuin aktivitas yang tidak terlalu berat sih, seperti ngangkat ember misalkan kan, terus nyapu. Padahal sebenarnya itu udah terlalu berat. Tapi kita selalu capeknya tuh kita capek habis begawe yang berat-berat. Nah, itu kita ngangkat berat.
Itulah gejala lupus. Terus dulu itu badan aku itu 70 kilo, dan sekarang tinggal kemarin itu keluar dari rumah sakit 42 kilo dan sekarang naik 50 kilo. Nih, satu lagi sariawan. Aku kemarin pas kena lupus itu ya, dari kawan-kawan yang sharing sama aku yang kena lupus itu, mereka sariawan tuh bibir tuh pecah, hancur nian. Pokoknya parah. Terus di dalam di atas sini, yang ini, yang atas ini tuh lecet-lecet sampai aku kemarin tuh tidak bisa makan, bahkan minum air putih itu sakit nian. Parah pokoknya sariawannya. Aku juga baca ya dari Google kalau pengobatan lupus itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa disembuhkan dengan obat dokter, tapi bisa dengan obat herbal kan, kayak daun-daunan. Aku sekarang pengobatan aku tuh dari obat dokter, terus daun-daunan, dari mandi, terus minumnya juga obat dari daun-daunan. Sekarang alhamdulillah sudah agak mendingan, tapi kalau bisa dibilang sehat total itu belum. Tapi sudah lebih mendingan kan. Iya tante, mama ada, mama lagi nonton TV. Iya alhamdulillah sekarang aku sudah mendingan. Kalau bisa dibilang sembuh total itu belum ya, kayak kena sinar matahari itu belum bisa. Terus harus setiap bulan itu check up gitu, ngasih tahu ke dokter apa perubahan dalam tubuh kita, apa yang harus dikurangi obatnya, apa yang harus ditambahi obatnya. Itu masih kalau aku sekarang kan, tapi aku juga disampingi dengan obat herbal. Kapan awal mula aku kena lupus? Oke, jadi awal mula aku sakit itu sebenarnya bulan 9 ya. Aku awal mula sakit itu bulan 9 tahun kemarin. Dan itu pertamanya itu bukan ngilu-ngilu, tapi karena kaki aku bengkak, karena pas itu aku jatuh dari poli kan. Nah sudah dari situ udah agak mendingan, langsung lah mulai gejala ngilu-ngilu itu datang. Aku kira itu asam urat, ngerti? Asam urat itu ya beda sama ngilu-ngilu di tulang. Kalau asam urat tuh mungkin di sendi-sendi seperti di sini, terus di sendi lutut itu kan, kayak di jempol-jempol, di jari-jari. Nah kalau aku ini dari seluruh tulang ini, dari tangan sampai sini itu ya, terus di sini juga, terus sama kaki tuh, pinggang, seluruh jari-jari tuh sakit semua, sampai tidak bisa jalan, bahkan untuk berdiri itu pun susah. Nah itu sekarang sudah mendingan. Kalau sakit-sakit tuh sudah tidak lagi, tapi kalau kayak ngilu-ngilu di tulang tuh masih, tapi karena kan sekarang masih minum obat ya, jalani terus lah. Kemarin misal kakak meninggal karena penyakit lupus juga deh, tapi
pas dia meninggal kulitnya cak ke dalam galau, dek badannya itu tutup apa semuanya deh. Iyo kak, iyo, jadi penyakitnya itu ruamnya merah-merah di kuku ini, di kuku, di kulit itu, sama apa cak kita koreng tapi di dalam kulit bukan di luar, korengnya itu di dalam dan itu busuk di dalam tuh ya, sampai di sini nih merah, hitam ya di sini. Udah kelihatan lah pokoknya mukanya. Bibir ini nih pecah sama. Ya alhamdulillah sekarang udah sehat mbak. Udah mendingan lah, belum sehat total. Contoh obat herbal itu ada yang dari yang aku pakai ini dari daun-daunan, ada yang dari obat herbal beli dari ini. Bentar ya, Anessa sini bentar deh. Ambil ke obat herbal yang sekotak, bawa sini. Sekarang kabar aku alhamdulillah mendingan, doa ibae semoga aku bisa pulih lagi, cak dulu bisa main poli, bisa kemana-mana tanpa takut kena sinar matahari. Katanya aku operasi, iya aku operasi kemarin, aku operasi paru-paru, ngeluar ke udara sama banyu nanah ya, bisa dibilang nanah dalam paru-paru aku yang sebelah kiri, karena paru-paru aku yang sebelah kiri itu kempes karena aku batuk. Nah ini aku kasih tahu ya buat kamu atau saudara-saudara kamu yang kena lupus itu, aku pakai obatnya ini. Kalau aku pakai ini nih, buat yang ini kotakan ya, sasetan isinya ada 6. Kalau ada saudara kamu yang mungkin kamu nyari ini tidak ketemu, kamu bisa mesen di aku, karena aku pakai ini terus. Nah nih, berarti kalau dia meninggal itu kak, mungkin kamu bawa ke rumah sakitnya itu lambat. Nanya apa? Aduh. Nih ya, sebenarnya ini itu tidak dari orang-orang yang kena lupus itu tidak seluruhnya minum ini. Jadi mereka tuh banyak yang dari yang aku bilang tadi, yang dari daun-daunan, yang dari akar-akaran, yang menurut mereka itu bagus, mereka minum, mereka cocok, itu yang mereka pakai. Nah kalau aku cocoknya dari ini nih ya, dari obat ini. Amin.
Iya, sampai sekarang aku belum bisa kena matahari karena dari dokternya itu belum belum apa ya belum ngasih tahu kalau aku tuh belum sembuh total. Jadi aku tuh masih minum obat sampai sekarang. Karena kalau misalnya aku sampai kena matahari lagi, bakal kambuh lagi, bahkan bahkan apa lebih parah penyakit aku dari yang kemarin. Jangan main-main ya sama penyakit lupus, karena penyakit lupus itu tuh apa tidak cuma kalau kita nengoknya dari awal lupus itu cuma ngilu-ngilu, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lambat bawa ke rumah sakit itu bakal nyerang ke seluruh badan, bahkan bisa jantung, ke paru-paru. Dan ini aku ya, karena kemarin kesalahan aku tidak minum obat lupus, bahkan yang minum obat TB itu, lupus itu sudah nyerang ke paru-paru aku, ke jantung aku, bahkan paru-paru pecah sebelah kan, sampai ada nanahnya. Terus ginjal aku sampai kencing darah. Itu yang paling aku takutin, itu kencing darah. Mulai awal dari situ sampai ke saraf, bahkan lebih parahnya lagi pas aku banyak pikiran itu, aku sampai kejang itu beberapa kali, padahal itu aku sudah konsultasi dengan dokter. Dok, cak mana ini aku kejang-kejang, sampai waktu aku juga ngomong sama dokternya, cak mana dok ini anak aku kejang-kejang. Bu, lupus jangan banyak pikiran, ingat dia harus selalu senang, harus selalu tenang, harus dibawa happy. Kalau misalnya dia sudah sampai kejang-kejang cak ini ya, berarti memang lupusnya itu sudah menjalar ke seluruh otaknya itu sudah hampir dipenuhi dengan penyakit lupus itu sudah menyerang. Nah, karena kemarin lupus itu sudah nyerang otak aku, jadi ingatan aku tuh sudah mulai berkurang, sudah banyak yang terlupa. Jadi misalnya aku begawe pagi nih, aku ngelakuin ini, siangnya itu sudah lupa, tapi besoknya kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, karena itu sudah jalar ke otak aku. Dan kemarin tuh kalau misalnya aku udah operasi, udah pasang selang di paru-paru aku, mungkin aku bakal kemo. Nah ini ya, banyak dari orang-orang yang keluarga atau yang sharing sama aku itu yang katanya lupus itu kemo, entah mereka tuh ngomong cak mana, katanya banyak yang tidak berhasil. Jadi mama aku sama aku tuh mikir cak ini, kita apa tidak usah kemo be ya, takut kan, karena mereka sebagian ngomong itu katanya kemo itu tidak berhasil. Nah karena takut itu, dan juga mana pula aku pasang selang, dan dokter takut kan nak masuk ke nak ngemo aku, kayaknya tidak jadi. Aku sudah agak mendingan, dibawa pulang ke rumah. Terus mama aku ke orang pintar, ke orang pintar tuh dikasih lah obat kan, disuruh pakai obat ini, mandi pakai air daun-daunan, minum herbal. Nah, terus aku disuruh beli obat ini. Mulai dari situlah aku sudah agak mendingan sampai sekarang. Dari awal itu bahkan untuk berdiri aku susah, tapi sekarang alhamdulillah untuk pegawai rumah itu sudah bisa kan. Tapi ingat, kalau untuk penyakit lupus itu jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak pikiran, jangan minum es, jangan makan makanan yang pokoknya berformalin, bukan berformalin, yang pakai bahan-bahan pengawet, mie tidak boleh. Itu baik sih yang aku pengen kasih tahu, karena ini pengalaman aku ya. Dari awal aku dari kecil itu tidak pernah yang namanya aku sakit. Jadi mungkin dari awal-awal aku kena lupus tuh aku anggap enteng penyakit lupus itu. Gejala awalnya lupus tadi udah aku jelasin ya.
Ini aku jelasin lagi Bu. Awal lupus itu ngilu di tulang. Asam urat sama lupus itu, ngilu di lupus itu beda ya. Kalau untuk lupus itu dari seluruh tulang ini, dari atas sampai bawah ya, seluruh itu. Terus pinggang, kaki itu ngilu semua. Nah, tapi kalau asam urat kan ada tempat-tempat tertentu seperti di sikut, di sini, di jari-jari kan, di dengkul ini. Kalau aku tuh seluruh, sampai tidak bisa berdiri. Nah, lupus kalau kita asam urat kalau kita urut kan pasti bengkak. Nah, kalau lupus itu tidak. Kalau kita urut bukan bengkak dia, tapi semakin ngilu, semakin sakit. Itu bedanya. Lupus kalau kena matahari tidak bisa. Di sini ruam, merah, hitam. Bahkan bukan merah lagi, hitam. Seperti membusuk, tapi tidak di luar, di dalam kulit. Dari seluruh kaki, telapak tangan itu merah-merah ruam. Itu gejala awal. Nah, terus yang ketiga, kalau lupus itu kita sering kelelahan tuh, kita kerja sedikit, cuma nyapu rumah, ngangkat ember, itu mudah capek, cepet capeknya. Bahkan capeknya itu tuh benar-benar kayak kita habis kerja berat. Nah, itu lupus. Lupus itu tidak bisa dicegah ya, tapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena lupus atau mencegah kambuh keluhan dan gejala. Misalnya kita menghindari kita menerapkan gaya hidup sehat, menghindari pemicu lupus. Nah, itu tadi yang aku omongin, pemicu lupus tadi. Mandi malam, terus makan makanan yang ada pengawet, minum es, jangan terlalu sering. Boleh minum es tapi jangan terlalu sering ya. Terus nih, kalau misalnya yang untuk di kota-kota boleh melakukan check up ke dokter tentang kesehatan tuh. Bahkan nih ya, di Google itu lupus tuh banyak yang ngomong katanya dari genetik, faktor genetik atau keturunan. Sebenarnya dari keturunan aku pun itu udah ada. Jadi jangan terlalu kamu mikir itu dari keturunan, bisa baik dari pola hidup kalian. Sama sih aku udah kata keturunan lupus, tapi bisa kena lupus.
Dan satu lagi ya, untuk kayak kita nih, kayak kami, untuk kamu juga yang remaja-remaja, khususnya untuk perempuan yang sudah mau remaja dan mau ke dewasa. Karena kenapa? Penyakit lupus ini sering menyerang ke remaja. Jadi untuk kalian lebih sering menerapkan pola hidup sehat, sering minum-minum obat herbal, jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat warung ya. Itu sih, karena itu aku tahu dari dokter ngomong itu, katanya jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat. Kalau kita pusing ya misalkan, jangan terlalu banyak minum obat dari warung kayak Bodrek atau apa itu. Bukan aku melarang, tapi aku hanya memberi saran untuk lebih mengurangi ya. Boleh minum tapi jangan terlalu sering. Misalnya kita sakit kita pilek, langsung kita minum obat ini obat itu. Jangan, coba dulu kita pakai obat herbal. Karena kenapa? Obat-obat warung atau obat-obat dokter itu kan punya efek samping. Kalau obat herbal kan tidak. Jadi aku ulangi sekali lagi ya, aku bukan mengerti atau tahu tentang penyakit lupus, tapi aku bagi pengalaman aku sama kalian biar kalian ngerti apa sih itu penyakit lupus, bahayanya penyakit lupus gitu, dan gejala-gejala awal. Terus pokoknya aku sharing tentang pengalaman aku yang udah aku lalui selama aku kena penyakit lupus ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Di-share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, biar pada tahu dan mengerti apa sih itu penyakit lupus gitu. Jadi penyakit lupus tuh nggak dianggap enteng, nggak bisa dianggap enteng. Makasih untuk yang udah nonton live aku, semoga bermanfaat dari pengalaman-pengalaman aku ya buat kalian semua. Intinya sehat itu mahal, dan tetap jaga pola hidup sehat. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.